Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang hari ini malah terkoreksi dan juga saham-saham dari sektor tech. Dan langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 7.262 dan transaksi sampai saja buat video ini ada di 10,1 triliun dan tutupannya di 7.245. Diturunin lumayan dalam 17 poin ya. Langsung saja ke IHSG. Ya nggak masalah karena koreksi volume kecil, bercat di atas 0 juga masih terbentuk, MACD masih mengarah ke atas, masih aman. Kecuali ya IHSG jebol 7.140, 7.130. Nah itu perlu diwaspadai karena besok libur pilkada. Jadi kita mulai lagi di hari Kamis. Mudahanlah hari Kamis dan Jumat itu rebound. Kita hitung dulu secara bulanan. IHSG sampai hari ini turun berapa tuh? Turun 4% ya. 4,3 itu turunan terdalamnya dari semenjak 4 tahun yang lalu ya. Coba kita lihat November 2020 dia rebound. Terus 2021 koreksinya tipis 0,87. 2022 koreksinya tipis 0,25%. 2023 malah rebound dia 4% kalau kita hitung sebelum Covid. Sebelum Covid koreksinya 3,4%. Nah ini berapa nih? 4,3%. Jadi terdalamnya semenjak 5 tahun yang lalu. Jadi gimana ya, harus ada buying power 2 hari ke depan kalau memang mau ditarik. Atau ya minimal dia balik lagi lah. Coba temporary weekly. Nah temporary weekly-nya itu bagus. Volume lumayan. Ya kalau temporary weekly-nya tembus 7.400 2 hari ke depan. Bagus ya, kita lihat lah. Enggak usah 7.400, 7.350 aja udah tembus, udah bagus. Masih tunggu waktu ya, 2-3 hari ke depan. Untuk IHSG sama ISB masih seperti analisa saya kemarin. Kalau dia set base ngebase di atas 7.200 berarti ada peluang untuk dia membentuk pola. Ini tutup aja ya. Trendline downtrend sudah dipatahkan kan. Membentuk pola inverted shoulder. Tapi harus ngebase di atas 7.200. Nah kita lihat 2 hari ke depan atau sampai awal Desember. Kalau masih ngebase siap-siap. Pokoknya kalau dia sudah di atas 7.400 atau minimal 7.300 udah sinyal bagus. Ya itu aja untuk IHSG. Itu aja untuk IHSG saat ini. Ya langsung saja. Jadi seperti itu aja ya untuk IHSG. Mudah-mudahan habis pilkada ini selesai beres. Dan hari ini kan terakhir atau sudah selesai rebalancing kemarin MSCI. Yang ya kita tahu MSCI nggak berdampak terlalu signifikan. Malah kemarin Big Bang rebound. Terus Apia yang digadang-gadang. Terus Apia yang masuk small cap malah dibuang sama asing. Bahkan dari 2 minggu yang lalu tuh terus dibuang sampai kemarin. Sampai hari ini tuh. Coba kita lihat sore nanti. Dibuang asing lagi nggak? Itu nggak tahu kenapa tuh ya. Padahal masuk indeks MSCI small cap malah kena buang asing. Sekarang tuh makin, ya bisa dibilang makin aneh kan. Market sekarang INPC aja kemarin hari ini masih buka lagi. Tapi sayangnya hari ini memang koreksi dalam ya. Ya takut juga mungkin bandarnya ya. Bisa jadi hari ini disuspend. Makanya mungkin juga sudah dinotis nih. Ya siapa tahu juga. Ya kita nggak tahu kan. Hati-hati. Kalau nih naik tinggi lagi. Bisa kami suspend mungkin kan. Dari orang dalam kita nggak tahu ada bocoran. Tiba-tiba diturunin hari ini. Tapi itu ya negatifnya aja ya. Kita anggap positif aja lah ya. Memang saatnya koreksi lah. Dia kan udah naik 100% lebih seminggu kemarin ya. Ditambah hari kemarin ya wajar aja hari ini INPC koreksi. Itu aja ya. Yang penting kita itu fokus saja ke bagaimana strategi kita. Bagaimana kita menghandle saham yang ada di portfolio. Karena kita nggak bisa mengendalikan regulasi, nggak bisa mengendalikan bandar, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan portfolio kita untuk di-maintain. Ya, karena ya dimanapun aja yang banyak uangnya itu pasti banyak yang ya ada yang curang-curang, yang jahat-jahat kecil itu ada pasti, nggak mungkin nggak ada kan dimanapun itu. Pokoknya yang banyak uangnya pasti ada yang jahatnya juga di situ. Gak semuanya juga yang bener ibaratnya gitu ya. Tapi ya kita harus tetap positif. Kalau kita mau cari uang di sini ya kita harus ikut. Kita harus ikutin ya. Kalau nggak sesuai kita harus stop loss atau cut loss. Yang penting kita punya plan. Ya jangan sampai kita gara-gara nyangkut, marah, gara-gara bilang regulasi ini itulah ya salah kita sendiri kan kita yang entry. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Mudah-mudahan
Ya kalau nggak minggu ini, minggu depan tembus 7.350, 7.400 sudah bagus. Saham pertama, Buka, yang ditutup di harga 122 sama harga penutupan hari sebelumnya. Buka belum mampu juga, tapi dia sideways terus membentuk higher high low. Tinggal lihat minggu ini, kalau minggu ini tembus 125 itu sangat cukup bagus ya. Tembus 125 2 hari ke depan, Kamis Jumat cukup bagus. MACD-nya golden cross arah atas. Ya, itu aja untuk Buka saat ini. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan minggu ini tembus 125. Ini saya lihat nih di akum terus nih, lihat ya. YP akum kemungkinan besar itu bukan retail. Kenapa? Dia konsisten akumulasi ini udah 100 miliar. Cuman kalau nggak salah itu ada apa ya di Buka, lupa saya ada info apa tuh. Cuman ini lihat, asing memang jualan tapi dia konsisten beli terus. Buka itu bahkan top seller, top buyer terus tiap hari. Ya, dari tanggal 1 tuh dia sudah akum 100 miliar, YU baru akum 20 miliar, YU ini baru main, kalau saya lihat itu dari tanggal 11 ini dia baru main. Nah, ya YU 22 miliar ya, tanggal 1 kemarin tadi itu berapa? Nah, baru mainnya di bulan, oh dari ini nih, dari pertengahan bulan ya, 22 miliarnya. Jadi seperti itu aja untuk Buka. Tunggu tembus 125 tuh harusnya ngegas. Kita lihat aja di Desember. Mudah-mudahan ada windows dressing untuk Buka juga ya. Kita belum tahu nih bagaimana dengan temu, apakah jadi atau enggak. Kan kalau jadi ya bisa terbang juga nih. Kalau menurut saya ada potensi terbang. Yang penting Bapak Ibu ingat 118 jebol 117 cut aja udah. Dari harga sekarang ke 117 tuh berarti ya maksimal 6% lah cut loss-nya. Itu memang kalau beli harga sekarang tuh harga resisten. Kalau nawar bawah apakah dikasih 5% aja dari harga sekarang, udah 6%. Tapi kalau jalan nih, jangan pendek-pendek, kita targetkan 150 Buka. Ya, itu aja untuk Buka. Lanjut, Goto yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 74. Langsung saja ke teknikalnya, Goto juga terus diakum ya dari BB, YU, KI, AK. Trennya masih bagus kalau menurut saya uptrend. Yang penting jangan jebol 70 aja. Ini ada pola. Bapak Ibu, important shoulder 70 harus dijaga tuh. Yang penting nggak jebol. Apalagi kalau 2 hari ke depan, Kamis Jumat dia tembus 76. Bahkan kalau tembus 80 siap-siap bangkit uptrend minimal 92 arah. Goto. Itu aja. Lanjut IMTK yang ditutup DG 482 menguat 1,68%. IMTK bagus ya, rebound hari ini. Next tipis menarik nih. Kalau bertahan atau tembus besok Kamis dia tembus 490 udah bagus nih. Apalagi kalau bisa tembus 500 ya, pokoknya ingat aja 500 tembus bagus atau minimal pas 90. Kembali ke neckline-nya ini udah bagus. Ya, kita lihat dulu aja MTK. MTK juga diakumulasi terus nih dari 11 November. Ya. Kita lihat aja nanti. Tembus pas 90 atau 500 sudah siap-siap. Kalau minggu depan udah di atas 500 atau besok Kamis Jumat siap-siap baru awal bangkitnya lagi. Kenapa? Dia ada pembentukan nih kalau saya hapus ya. Continuous pattern. Setelah dia break neckline resistennya di 450. Dia membentuk pola. Ini yang bisa dibilang symmetrical triangle ya. Kalau ada yang bilang symmetrical triangle tuh harus minimal 20 hari baru bisa dibilang symmetrical triangle. Sebelum itu ya bisa dibilang bullish pennant atau pattern flag kalau dia menurun seperti ini. Ya tergantung lah. Apapun itu aturannya tetap aja pola itu nggak pasti dan nggak bener juga. Karena ya harus ada yang dikonfirmasi tembus resisten. Nah itu makanya Bapak Ibu kalaupun nggak tahu pola seperti ini, yang penting Bapak Ibu bisa gambar support resisten tuh udah bisa lah untuk Bapak Ibu coba membangun sistem trading. Ini kuncinya. Apapun polanya. Kalau dia jebol ke bawah ya gagal kan. Neckline-nya mana? Ya 440. Kalau ke atas ya bagus uptrend. Ya kita lihat neckline-nya ini 500 tembus nggak? Kalau tembus sih menarik. Gas ke atas. Continuous pattern. Ya MTK. Lanjut SRTG. Yang ditutup di harga 220. Terkoreksi 0,4%. SRTG lagi bertahan. Tapi hari ini itu ada kumdet dividennya untuk Adro. Ya, dia ini kemarin terkolerasi dengan Adro karena dia punya banyak juga sama Adro dan Adro akan lepas AAD. Ya, itu yang penyuplai laba terbesar Adro itu AAD karena dia yang di batu baranya. Nah, kalau lepas itu berarti kan
laba draw mungkin akan tergerus kalau udah nggak di listing di situ. Tapi kita lihat aja lah nanti ke depannya. Ya, itu aja untuk SRTG. Yang penting nggak jebol 2170 aman. Beli boleh nggak? Boleh. Atau nunggu hijau, besok hijau beli. Udah gitu aja. Kalau hijau terus merah lagi seperti hari ini gimana? Ya tadi 2170 buang aja kalau jebol. Kalau diam besok tembus 2300 minggu inilah atau minggu depan udah siap-siap bangkit. Ya 2500 itu potensi minimal arah dan 2800 di Desember. Kita lihat catatan jangan jebol 2170 untuk SRTG. Lanjut SCMA harus rebound. Kemarin habis kena rebalancing juga kan, dia turun dalam dan waktu itu ya perkiraan saya kalau dia bisa tembus 130 itu bagus. Sebelum rebalancing ternyata terus turun. Jadi ini disupport kuat harus rebound. Apalagi kalau memang ada Windows dressing, nggak turun dia di bawah 120 atau low-nya 118. Kita lihat ya. Beli sekarang boleh lah ya. Kalau mau beli sekarang. Kalau nggak nunggu hijau. Tapi kalau dilihat dari banda detektor memang distribusi asing. Kenapa? Karena dia keluar dari MSCI. Nah yang seperti ini nih, keluar dari MSCI small cap, dia dibuang. Coba Apia masuk MSCI malah kena buang juga kan. Volumenya bisa dikatakan jelek nih Apia nih. Ya perkiraan saya kemarin tuh dividennya bisa dapat capital gain karena dia akan masuk small cap MSCI. Ternyata ya seperti itu, analisa bisa salah. Itulah gunanya kita melihat support resistennya di stop loss. Nah itu aja untuk SCMA saat ini. Kita lihat ya. Lanjut WIRG yang ditutup di 94 terkoreksi 1,05%. WIRG juga gagal ya. Saya perkirakan WIRG itu bisa sideways di atas. Sempat saya tektokin tuh beli di 99, jual di 104, 5% tuh. Beli jual, akhirnya cut loss. 3 kali beli jual, 2 kali profit, 1 kali cut loss 3%. Ya, itu hitungannya 5% ya. Tetap profit kan ya, seperti itu namanya trading. Dan nggak perhatikan lagi. Saya akan perhatikan lagi kalau dia di atas 98 100 lagi. Kalau dia 2 hari ke depan tembus baru. Ini tutup aja ya karena nggak berpengaruh. Kita lihat neckline-nya nih harus tembus. Ini kan dia udah 2 hari di bawah. Kalau besok atau minggu ini aja tembus 100 lagi udah titik amannya harus sudah selesai swing low. BRG. Lanjut slice yang ditutup di harga 50. Waduh, akhirnya ARB. Oh, maksudnya bukan ARB, lengket di 50 ya. 50-nya di over, jadi dibuang. Nah ini yang saya nggak mau itu ya. Kalau spekulasi memang profitnya bisa besar. Kalau kita curi start dulu, beli di 50, 51, 52. Kalau dia tembus 55 minimal, itu kan profitnya akan lebih besar. Tapi ya itu, kita bisa dibawa terus turun, nggak naik. Nah makanya saya sering tunggu konfirmasi tembus, baru beli. Bisa nggak beli di support? Ada juga saham-saham yang bisa beli di support. Tapi saat ini ya slice nggak menarik karena sudah dekat dengan 50. Makanya lebih baik beli slice itu kalau dia tembus 55. Kita lihat aja ke depannya di Desember untuk slice. Itu aja. Lanjut MPPA yang ditutup di harga 73 menguat 2,81%. MPPA masih belum kuat naik. Perkiraan kemarin kan ada candle bullish engulfing. Ternyata nggak mampu, malah hari Senin buang, hari ini doji. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini ya, ini kan bisa dibilang support. Cuman saya tuh lebih suka pakai angka 80. Ya itu tergantung masing-masing ya. Karena setiap orang tuh pasti beda-beda strategi, beda-beda penglihatan sahamnya. Walaupun ini kan candlenya sama aja nih, support resistennya sama, tapi kadang beda pola strateginya. Ada yang mau beli di support, ada yang mau beli tunggu dia di 80. Itu kan bermacam-macam cara mencari profit, cara mencari gain. Nah, kita lihat aja minggu ini. Kalau Bapak Ibu mau curi start dulu boleh nggak ya? Jebol 69 buang. Bisa nggak ini? Ya bisa karena jauh dari 50. Dan kebetulan 70 tuh bisa dikatakan support kuat. Dan ada neckline. Neckline apa? Cup and handle. Mana cup and handle-nya? Nah, kalau terbalik jebol ini bisa 50 lagi. Bisa ya. Yang pastinya itu jual aja kalau jebol 69 untuk MLPL. Tapi kalau minggu ini tembus 80, udah siap-siap nih 100 lagi arahnya MPPA. Ya, itu aja dulu MPPA kami ada beli ya. Dari Oktober jual, terus beli lagi di area 6, di area 7576, jual lagi di 100, lumayan ya. Habis itu belum ada beli lagi. Nah seperti itu ya. Kita lihat aja nih nanti
bagaimana kondisinya. Nanti saya mungkin akan beli ya di area 75, 80 ini kalau menarik baru saya beli. Tergantung strateginya. Beli sekarang boleh nggak ya? Boleh, karena ini bisa dikatakan support kuat. Nekat aja kalau feelingnya kuat ya udah. Yang penting punya plan untuk MPPA. Lanjut MLPL. Hari ini ditutup menguat 3,96% ke harga 131. Langsung saja ke tekniknya. MLPL tadi juga di grup scalping beli MLPL. Belinya di mana tadi? Beli MLPL tadi itu di 126, 127 dan jualan di 138. Ya, kemarin sudah saya infokan juga di grup scalping kalau MLPL hari ini akan menarik kalau tembus 131, 132. Tadi dia sempat sampai 139 apa 138 ya. Coba lihat high tertinggi yang ini. 138 ya. Tapi tadi saya liatin bid overnya sebelum dia menembus. Tadi saya liatin bid over nggak pakai cat ya, cuman pakai bid over. Lihat kalau tembus 130 harusnya serius naik. Ya lumayan kan, scalping beli dulu di 127 128 tembus gas langsung sampai tadi itu nggak lama loh, nggak sejam aja dia tuh langsung sampai 138. Jadi hampir 7%, ada yang 6%, ada yang 5% dapat ya. Ya udahlah. Ibaratnya ngasih duit siapa? Sejam 5%, ibaratnya seperti itu ya. Namanya scalping kan cari profit pendek. Bagaimana cari profit? 2%, 3% pun profit. Kadang saya juga jual segitu kalau memang nggak kuat. Tapi kebetulan MLPL tadi bagus, habis itu kempes dan ya belum beli lagi lah. Lihat besok aja, maksudnya Kamis. Nah itu kalau Bapak Ibu mau belajar lihat bid over, itu belajar di kelas scalping dan tetap dibantu. Selama Bapak Ibu belajar tetap akan dibantu di grup. Kondisi bid over, bagaimana beli saham, di harga berapa. Jadi dibuatkan, bukannya sahamnya udah naik baru disuruh beli, tapi diindikasi beli sekarang atau nanti beli buy on breakout. Nah tinggal itu yang Bapak Ibu akan pelajari, mana nyamannya beli sekarang atau beli buy on breakout. Nah tadi kebetulan saya suruh beli sekarang aja gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk MLPL. Sebelum dia tembus 140 belum kuat, tapi kalau dia tembus 140 menarik makin oke nih untuk MLPL. Itu aja. Lanjut Bovin yang ditutup di 870 terkoreksi 2,24%. Bovin waduh false breakdown, tapi dia disupport lagi. Mampu nggak mantu lagi nih? Kita lihat minggu depan. Kalau nekat beli harga sekarang bisa kan ini double bottom? Bisa, double bottom bisa. Apalagi mau Windows dressing kalau benar. Apalagi ini ada pola Three Black Crow. Mana Three Black Crow ini yang bodinya tuh hampir mirip-mirip. Nah, ini ya Three Black Crow tuh. Jadi kita lihat, Bapak Ibu lihat aja nanti sore gimana bandar detektornya. Kalau oke, ada akum bisa rebound Kamis ya. Pakai aja supportnya 850 jebol itu berarti dia mau bentuk lo baru, udah selesai. Out dulu aja. Dari sekarang berarti 840. Ya sekitar 4%. Udahlah, buang aja lah daripada ganggu kan. Pokoknya harus rebound dia besok. Kamis tuh harus doji minimal lah, atau rebound tipis. Kita lihat untuk Bovin. Selanjut DMMX yang ditutup di harga 230 terkoreksi 3,36%. DMMX ini luar biasa juga dulu dari 120 nih ya. Akhirnya dia bangkit dan ya hampir beggar. Oh sudah beggar. Tapi habis koreksi. Kemana arahnya? Ya masih ke atas. 220 Bapak Ibu bisa pakai supportnya saat ini. Apalagi dia koreksi 2 hari volume kecil. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat. Kalau di MMX ini sering bandarnya main sendiri. Crossing bareng. Tapi akan menarik kalau dia bisa tembus nantinya 250. Untuk di MMX. Kita lihat nanti. Saham terakhir. Jemas yang ditutup di harga 147 menguat 5%. Langsung saja ke tekniknya. Jemas menarik nggak? Menarik, volume besar, bandar detektor tuh big akumulasi. Dan Jemas tadi di scalping juga di grup Borneo Trader ya, beli di 140 tadi sampai 143 144, jualan tadi di high-nya 151. Saya jualan, beli di 142, jualan di 151, 9 poin, 6% saya dapat tadi. Dan itu beli juga diinfokan. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik, itu dikasih tahu caranya dan sudah diinfokan aja. Jadi kemana arah Jemas saat ini
Kalau dia belum bisa tutup 150 belum aman, tapi kalau Kamis tutup di atas 150 aman. Target perubahan praksi harga 200. 180 minimal arah. Apakah mampu dia minggu ini atau minggu depan? Karena ada big akumulasi. Itu aja ya. Kita lihat 150 itu level psikologis, tembus minggu ini aman. Minimal minggu depan 180 bahkan bisa 200. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.